Pak Taufik, menyikapi yang tadi banyak katakanlah pemikir Islam yang mengatakan bahwa bunga bank itu nggak riba ya Pak ya. Saya pernah dengar ceramah dari Ustadz yang cukup terkenal, saya sebutkan namanya mungkin kita udah familiar, Gus Baha lah. Gus Baha itu dia pernah mengatakan hukum pinjam uang ke bank itu kondisional. Jadi kalau hukumnya itu untuk usaha atau untuk kebutuhan yang mendesak itu boleh, itu nggak riba menurut dia gitu. Kebetulan kan kebanyakan warga kita di Purbalingga ini lah ya Pak, kan banyak kan Nahdien itu kalau ada orang yang seperti Pak Taufik yang mempunyai pendirian teguh, Pak Taufik pun ada di lingkaran Kemenag ya, dan rekan-rekan Pak Taufik juga ada di lingkaran Kemenag. Kalau apakah tidak bisa disatukan persepsinya gitu di lingkaran Kemenag ini? Ya kalau misal Kemenag itu terlalu luas, itu ya minimal lingkungan kerja menyatukan persepsi gitu. Itu kan kita mulai dari hal yang kecil seperti di Jogja bank-bank tuh udah mulai, bank-bank konvensional udah mulai kalah dengan gerakan MTR di sana itu, masyarakat. Apakah ini nggak bisa dimulai dari yang terkecil dulu Pak? Ya karena kalau kita melihat kasus-kasus seperti tadi kan, saya bukan ASN tapi saya juga merasa kasihan kalau melihat ASN yang seperti itu. Akhirnya mereka nggak fokus kerja, malah fokus mencari sampingan gitu. Kalau ada pendapat yang mengatakan itu adalah kondisional ya, itu Pak. berarti para ASN sendiri yang bisa menentukan, seolah-olah hukum tersebut, penentuan hukumnya ada pada ASN sendiri. Memang ketika berbicara mengenai tentang ini kondisi darurat seperti itu, sehingga mereka membolehkan seperti itu. Padahal kan kondisi darurat kan ada syaratnya. Sesuatu dikatakan kondisi darurat itu ada syaratnya, diantaranya ya sudah menyangkut harkat dan yang kedua harkat agama, dan yang kedua adalah sudah menyangkut nyawa, itu bisa dikatakan darurat. Tapi kalau misalkan darurat saya tidak punya mobil yang baru, nah, itu bukan darurat, itu namanya darurat gaya hidup. Itu. Rumah saja tidak ada, kalau menurut saya misalkan tidak punya rumah saja itu bukan keadaan darurat. Masih bisa kontrak ya, karena ada rumah kontrakan dan lain sebagainya. Misalkan apakah tidak punya rumah itu nyawa saya akan melayang kan? Tidak. Iya. Apakah rumah saya tidak berkeramik kemudian agama saya akan direndahkan kan? Tidak. Jadi syaratnya darurat kan dua, agama direndahkan dan nyawanya terancam, itu bisa dikatakan darurat. Kalau tidak menyangkut dua hal tersebut ya itu bukan darurat lagi. Sehingga kalau itu dikembalikan pemikirannya kepada kondisinya masing-masing ASN, ya itu bisa menurut saya ya kurang tepat. Sampai ASN nanti tingkat keilmuannya kan berbeda-beda seperti itu, sehingga mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kita ambil ibrah beginilah, sebuah contoh ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Akal sehat mengatakan tidak mungkin Rasulullah Isra Mi'raj. Semua mengatakan manusia yang menggunakan akal sehat tidak mungkin Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi Rasulullah harus katakan walaupun ini tidak masuk akal, inilah Isra Mi'raj, saya melaksanakannya. Saya di Isrokan dan Mi'rajkan oleh Allah. Walaupun akal sehat menentang, walaupun dikatakan gila, walaupun dikatakan bodoh, tapi inilah agama. Abu Bakar yang pertama kali membenarkan, mungkin pun dikatakan gila, mungkin dikatakan bodoh dan lain sebagainya, tapi inilah agama. Jadi dalam beragama mungkin saya dikatakan bodoh dan lain sebagainya, tapi inilah saya hanya menjalankan perintah agama. Agama mengatakan bentuk yang seperti itu ada keuntungan dari peminjaman, itu riba, ya sudah, itu riba. Mungkin saya orang mengatakan saya orang bodoh, mungkin saya orang mengatakan tinggal tanda tangan saja saya dapat modal, dikatakan orang nggak mau berpikir keduniawian dan sebagainya, terserah. Yang penting saya melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah dan apa yang diperintahkan Allah, saya ikuti yang seperti itu. Jelas ya Pak? Iya, sudah jelas seperti itu. Halal bayu sama haram riba ya Pak. Berarti kan jual beli halal, riba haram. Saya sendiri juga mengalami Pak. Saya pernah terjebak kredit di bank, bahkan sampai habis-habisan lah dulu. Dan saya pernah berpikir gini Pak, dulu
saya sejak kecil jarang ditanamkan pendidikan tauhid ya Pak. Tahu maksudnya sampai Allah dimanapun saya tahunya setelah umur 30 tahun. Hampir mendekati 30 tahun saya baru tahu Allah di mana. Kalau di desa itu kan banyak kan bukan tauhid dulu yang diajarin Pak, tapi fikih dulu. Diajarin gimana sholat, gimana wudhu, gimana puasa gitu. Tapi tentang tauhid jarang diajarkan sejak kecil gitu. Apakah itu pengaruh Pak? Apakah pemahaman mereka yang dulu mungkin diajarkannya fikih dulu tidak diajarkan tauhid itu pengaruh mereka dalam mencerna hukum atau mencerna ilmu-ilmu yang ada itu Pak? Ya, pengaruh atau tidak itu paling tidak ada survei ya. Tapi saya sih menurut saya sih ya kemungkinannya berpengaruh karena memang secara kalau keilmuan kan dalam diri anak pertama sekali yang diajarikan tentang tauhid. Tauhid ya intinya tentang Allah, kemudian yang kedua tentang kepasrahan kita kepada Allah. Itu memang kurang sekali memang ya, tingkat kepasrahan kita selaku insan kepada sang penguasa itu memang kurang sekali, sehingga yang diajarkan tentang orang tua kita yaitu ya apa namanya kemampuan kemampuan mengutamakan kemampuan diri sendiri itu lebih diutamakan, padahal ada kemampuan lain di sisi lain bahwa kita tidak bisa melakukan perbuatan apa-apa kalau tanpa kehendaknya Allah. Nah, memang itu yang memang agak kurang. Jadi kita perlu meningkatkan tauhid kepada anak-anak kita agar kita hanya bersandarnya kepada Allah, bukan bersandar kepada usaha kerja keras kita. Ya, seharusnya ya ketika diajari tentang fikih, kemudian tentang membaca Al-Quran, harusnya juga seiring diajari tentang ketawakalan kita kepada Allah, atau dalam arti ya dipelajari tentang tauhid beriringan, jadi jangan ditinggalkan. Jadi agar kita itu berimbang ketiga-tiganya. Gitu, seperti itu di sisi agama tentang ilmu baca Al-Quran. Kalau ilmu baca Al-Quran rata-rata semuanya, pertama aja Al-Quran dulu, kemudian ilmu tentang agama, fikih, kemudian juga ilmu tentang tauhidan juga lebih berjalan seiring, sehingga ketika besar anak itu tingkat ketawakalannya kepada Allah cukup tinggi. Nah, ini diantaranya salah satunya mungkin itu benar tadi. Jadi ketika kita tidak percaya dengan kemampuan Allah, kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Pikiran kita mengatakan kalau tidak hutang di bank kita tidak akan punya modal. Iya itu Pak. Ya, akibatnya kita terjerat dengan hutang yang seperti itu. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, contohnya Mas. Contoh ya. Kalau kita tawakal kepada Allah, pokoknya saya tidak akan melaksanakan riba ini. Saya pokoknya tidak mau lagi terjerat dengan riba, tidak mau lagi hutang yang berbentuk riba. Efeknya memang begini Mas. Ketika ada tawaran misalkan, Pak ini beli sawah, Pak ini beli tanah, saya tidak punya uang. Saya sebenarnya tinggal tanda tangan dapat uang, ratusan juta bisa saya dapatkan. Tapi saya tidak mau yang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya orang yang tawa kepada saya itu menawarkan tanah, alhamdulillah mereka mau dicicil. Nah, kemudian ada lagi yang menawarkan kepada saya seperti ini, ya kehendak Allah ada yang menawarkan uang yang tanpa riba. Ya semuanya ya alhamdulillah. Mungkin karena saya sudah berprinsip begini Mas, prinsip saya itu Allah itu sesuai dengan pemikiran kita atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan saya tidak mungkin punya modal tanpa hutang, ya Allah akan memberikan kita seperti itu terus. Saya tidak akan bisa beli rumah itu tanpa hutang, ya Allah akan berikan seperti itu. Tapi kalau berpikiran tanpa hutang, insya Allah saya bisa ini dan bisa itu, ya Allah akan memberikan yang seperti itu. Jadi Allah itu tergantung dari prasangka kita, hambanya ya Pak. Ya, prasangka hambanya. Jadi dari awal kita berprasangka baik saja kepada Allah, insya Allah akan diberikan jalan yang lebih baik lagi. Dan kita bisa berprasangka seperti itu yang baik, itu memang benar kuncinya di ilmu tauhid tadi. Ketika tauhidnya tidak benar, kita selalu mengandalkan pemikiran kita, kekuatan kita, tanpa melihat kekuatan Allah yang luar biasa. Itu fungsinya memang tauhid. Jadi memang
masyarakat kita, anak-anak kita tingkat kepercayaannya lebih percaya kepada diri sendiri daripada kepada Allah. Tauhidnya masih kurang, betul sekali. Jadi lebih diutamakan logikanya yang main dulu ya Pak ya. Ya betul. Logikanya main dulu. Logikanya yang lebih diutamakan. Diutamakan. Iya, pemikirannya, logikanya. Ketika padahal kan logika kita, masya Allah, rendah sekali. Rendah Kita kan sekali, pemikiran iya. kita rendah Iya. sekali. Jauh sekali kita buru-buru bisa memikirkan kenapa wudhu yang dibasuh itu tangan. Tangan. Secara logika nggak bisa dipikirkan. Kenapa ya wudhu yang dibasuh kaki, padahal penyebab batalnya wudhu itu keluar dari bukan dari kaki, bukan dari tangan, tapi yang dibasuh tangan. Iya. Kita melogikakan saja, itu yang Iya. paling sederhana, tidak mampu. Loh, kok kita percaya dengan pemikiran kita? Pemikiran kita yang kita anugerahkan, yang dianugerahkan oleh Allah memang harus kita gunakan, tetapi untuk lebih mendukung ayat-ayat Allah dan lebih mendukung firman-firman Allah tersebut. Bukan malah untuk memelintir, mengalihkan supaya jadi yang haram jadi halal ya Pak. Ya, Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang seperti itu jadi. iya benar, memang banyak sekali. Ustadz ini juga bilang boleh, ini bilang kondisional gitu. Sebenarnya sih kita begini, di satu sisi memang ayatnya sudah jelas dan itu. Kemudian kan kita perlu melihat mayoritas pendapat ulama. Iya. Mayoritas pendapat ulama. Saya dulu pernah di sebuah kota ada ya. Di sebuah kota itu ada yang berani seorang ulama. Saya katakan itu ulama. Berani memutuskan bahwa bunga bank itu bukan riba. Padahal mayoritas ulama waktu itu yang dikumpulkan oleh Pak Bupati sekitar tahun 80-an dulu, masih era Orde Baru. Kebetulan yang menyatakan bunga bank itu tidak riba adalah guru saya. Saya juga kaget. Waktu itu saya tidak berpikir mayoritas ulama lainnya mengatakan bunga bank riba, dia sendiri berani. Tapi alhamdulillah menjelang akhir hayatnya fatwa itu dia cabut. Dia mengatakan bunga bank konvensional itu riba. Dan menjelang akhir hidupnya fatwa itu dicabut. Jadi dengan kata lain, ya mayoritas ulama ya mengatakan bahwa bank ya riba.